Apa yang akan terjadi ketika bayi yang ada di dalam kandungan kalian menghilang secara mistis dan menakutkan? Cerita ini ditulis oleh @tanyademit. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau. Yuk kita dengarkan ceritanya. Ini adalah sebuah cerita yang pernah aku dengar dari almarhum ibu, bapak, serta kakak-kakakku. Ibuku dulu bercerita tentang kisah ini ketika dia menyuruh kakak untuk menjaga istrinya yang sedang hamil agar tidak terjadi hal yang sama. Aku akan menggunakan sudut pandang keluargaku agar kalian bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Versi kami sebagai tetangga depan rumahnya yang mengetahui persis dari awal sampai akhir cerita ini. Tahun 1990 di daerah selatan Jawa Barat. Ibuku dan Bu Sri hamil dalam waktu yang berdekatan. Bu Sri adalah tetangga depan rumah. Rumah kami terpisah oleh jalan dan sebuah halaman kecil dengan sebuah pohon mangga di depan rumahnya. Kalau tidak salah, jarak kehamilan ibu dan Bu Sri hanya berbeda 1 bulan pada saat itu. Ibu mengandung anak keempat, yaitu aku, sedangkan bagi Bu Sri itu adalah kehamilan pertamanya. Sehingga Bu Sri sering main ke rumahku untuk mencari tahu bagaimana cara mengurus anak untuk mempersiapkan kelahirannya kepada ibuku yang lebih berpengalaman. Dan ibu menyambutnya layaknya saudara kandung, sehingga mereka berdua sangatlah dekat. Bu Sri bukan warga asli sini. Dia adalah seorang perantau yang dinikahi oleh suaminya yang merupakan kenek dari mobil angkutan provinsi kepunyaan bapakku. Sehingga Bu Sri tidak mempunyai saudara di kampungku ini. Makanya keluargaku sudah dianggap saudara olehnya pada saat itu. Yang memakai kemeja loreng adalah suami Bu Sri dan yang ada tepat di depan mobil adalah bapak. Semuanya baik-baik saja hingga suatu saat di mana kandungan ibu dan Bu Sri sudah melewati 6 bulan. Kita yang sedang terlelap tidur dikejutkan oleh sesuatu yang aneh di luar nalar. Dan itu adalah awal dari teror yang menimpa Bu Sri dengan segala kengeriannya. Kita yang sedang tertidur pada malam itu mendengar sebuah langkah kaki dari luar, dan hal itu membuat salah satu kakak tertuaku terbangun. Dia berjalan melewati gang yang ada di antara rumahku dan rumah Ibu Sri sambil memukul tembok-tembok rumah dengan benda yang dia bawa. Awalnya kakakku cuek dan menganggap bahwa itu adalah orang iseng yang sedang lewat depan rumah. Tapi ternyata hal itu terjadi selama beberapa hari dan kemudian menghilang begitu saja tanpa jejak. Namun 2 hari berselang terjadi sesuatu yang aneh kembali. Suara dari orang yang memukul tembok berganti dengan suara dari atap rumah, seperti ada beberapa orang yang berjalan di atap dan berusaha masuk ke dalam rumah. Semua kakakku yang mendengar hal itu akhirnya mendengar suara gaduh tersebut, bahkan mereka terbangun dari tidurnya. Kakak pertamaku yang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres memutuskan untuk keluar. Ketika dirinya keluar dari kejauhan, dia seperti melihat seseorang yang sedang berdiri di belakang pohon mangga yang ada di antara rumahku dan Bu Sri sambil membakar sesuatu di sana. Kakak hanya melihat orang itu dari pintu rumah. Dia yang pada waktu itu masih sekolah di SMA terlalu takut untuk mendekat, bahkan berteriak kepada orang itu. Namun tak lama hal itu disadari oleh orang tersebut karena dia tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata. Setelah itu suasana di sekitar rumah menjadi tidak enak. Kakakku tiba-tiba merinding, bahkan dirinya mencium bau wewangian dari arah pohon mangga. Dia akhirnya lari dan masuk ke dalam rumah sambil mengunci pintu karena ketakutan. Pagi pun tiba, kakak yang melihat kejadian itu akhirnya memberitahu ibuku.
Namun ibu hanya menjawab, "Orang itu tidak sampai masuk ke dalam rumah kan? Tidak ada barang yang hilang kan?" Kakakku hanya menggelengkan kepala dan ibu hanya mengangguk sambil mengusap kepala kakakku dan menyuruh dirinya untuk siap-siap berangkat sekolah bersama adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Pagi itu Bu Sri yang biasanya datang dan ikut berjemur di dekat rumah kini tidak datang. Karena ibu khawatir apalagi ada laporan dari kakak atas kejadian semalam, maka ibu berinisiatif datang ke rumahnya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi kepada Bu Sri pada saat itu. Bu Sri, ibuku mengetuk pintu rumah Bu Sri pada saat itu. Terlihat tidak ada jawaban di sana, bahkan pintunya masih tertutup rapat. Akhirnya dirinya berinisiatif memutar arah ke belakang rumah. Dia membuka pintu belakang yang merupakan dapur yang jarang dia kunci, karena ketika suaminya pulang, dia bisa langsung masuk tanpa harus menggedor pintu depan. Ibu yang sudah dekat dengan Bu Sri langsung masuk melewati pintu belakang, ditemani dengan kakakku yang ketiga. Dengan tergesa-gesa dia masuk ke dalam, mencari tahu Bu Sri di dalam sana. Betapa terkejutnya ketika dia melihat Bu Sri yang tak sadarkan diri di bawah kursi kayu di ruang tamu dengan wajahnya sedikit pucat dan berkeringat. Sontak ibuku langsung berteriak ke arah kakak-kakakku yang pada saat itu ingin berangkat sekolah untuk membantu membangunkan Bu Sri dengan keadaan yang panik. Tak lama kemudian Bu Sri pun tersadar dan duduk di kursi sambil memegang teh hangat buatan ibuku. "Bu, semalam saya mendengar suara gaduh di atap, seperti ada kucing yang sedang berantem. Terus tak lama seperti ada orang yang melempar pasir ke atas rumah," katanya dengan tangan yang bergetar. "Setelah itu saya terbangun, saya berniat mengusirnya pakai air. Namun semua suara yang saya dengar mendadak terhenti ketika saya terbangun. Semuanya mendadak hening seperti tidak terjadi apa-apa." Bu Sri sempat terdiam beberapa saat, tangannya sedikit bergetar sehingga air teh hangat yang dibuat ibuku sedikit tumpah ke tangannya. "Terus bagaimana Bu? Kenapa ibu bisa sampai tidur di bawah?" tanya ibuku dengan nada yang pelan. Bu Sri hanya menatap jendela, sebuah jendela dekat depan yang tertutup oleh tirai berwarna merah dan bermotif angsa pada saat itu. "Bu," jawab Bu Sri dengan wajahnya yang tampak pucat, "aku melihat sesuatu yang mondar-mandir di depan rumah Bu. Dia muncul dari arah rumah ibu ke rumahku. Awalnya aku kira itu adalah suamiku, namun setelah aku menunggu dirinya membuka pintu belakang seperti suamiku ketika pulang, orang yang ada di luar tidak melakukan hal itu. Malah dia kembali lagi mengelilingi rumah seperti sedang mencari sesuatu. Aku penasaran siapa dia, kenapa dia mondar-mandir di sana. Aku sedikit mengintip dari kaca untuk mengetahui siapa dia. Namun Bu Sri kembali terdiam, tangannya bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Pas aku membuka jendela, tiba-tiba orang itu hilang. Malah muncul semilir angin tipis di dalam rumah dengan bau busuk yang menyengat, Bu. Dan setelah itu aku tidak sadarkan diri sampai ibu datang." Hari pun berlanjut atas kejadian yang terjadi di antara rumah kita berdua. Mau tidak mau kakak yang pertama harus tidur di luar, ditemani oleh kakakku yang kedua untuk menjaga ibu dan Bu Sri yang letaknya tidak terlalu jauh, sehingga masih bisa terlihat ketika mereka berjaga. Bu Sri merasa sedikit tenang karena melihat kedua kakakku dari dalam rumah yang diam di depan rumahku pada malam itu. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa malah menyuruh kedua orang yang statusnya masih sekolah untuk melakukan hal tersebut.
Perlu untuk diketahui, di kampung pada tahun 1990, anak-anak umur belasan tahun sudah dianggap dewasa, bahkan banyak yang sudah menikah, sehingga wajar hal itu dilakukan. Bahkan tak jarang mereka sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Bu Sri akhirnya bisa kembali tidur dengan tenang setelah melihat kedua kakakku berjaga di sana. Sambil mengusap-ngusap perutnya yang semakin membesar, dia tersenyum di atas kasurnya sebelum akhirnya memejamkan mata di dalam kamar. Jam 3 subuh, kedua kakakku kembali dikejutkan oleh teriakan Bu Sri yang ada di rumahnya. Kakakku yang pada saat itu terlelap tidur di halaman rumah langsung terbangun dan berlari ke arah rumah Bu Sri dengan keadaan yang panik sambil membawa senter aluminium yang mereka bawa. Mereka berdua yang panik langsung masuk melewati pintu belakang dan terkejut ketika melihat Bu Sri sudah terbangun dengan nafasnya yang terengah-engah, dengan mulutnya yang terus-terusan berkata, "Tidak, aku tidak akan memberikan bayiku," katanya dengan nada yang panik. Wajah Bu Sri pucat, rambutnya acak-acakan dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Dia sedikit tenang ketika melihat kedua kakakku datang. Tak lama wajahnya langsung tertunduk dan menangis di kamar sambil terus-terusan berkata dengan nada yang pelan, "Jangan bawa bayiku." Pagi hari menjelang, ibu kembali ke rumah Bu Sri dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun dirinya seperti merasakan sesuatu yang aneh di dalam rumahnya, seperti ada bau seekor tikus yang mati. Namun setelah mencari ke seluruh tempat, tidak ada bangkai tikus di rumah Bu Sri. Bu Sri bercerita bahwa dia bermimpi didatangi oleh seorang nenek tua yang keriput. Wajahnya terlihat pucat dengan urat-urat tipis di sekitar wajahnya. Rambutnya yang putih terurai dengan tubuhnya yang sedikit bungkuk, tiba-tiba muncul dan mengusap-ngusap perutnya secara perlahan. Awalnya Bu Sri mendiamkan hal itu, namun ketika dia sedang mengusap perutnya, nenek itu tiba-tiba meminta bayi yang ada di dalam kandungannya sambil tertawa kecil. Bu Sri menolak dan ingin berusaha untuk kabur dari sana karena wajah nenek itu berubah menjadi menyeramkan. Namun dirinya tidak bisa melakukan hal itu. Tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak, sehingga yang bisa dia lakukan hanya berteriak dan terbangun. Ketika tepat jam 3 subuh dengan keringat yang membasahi sekujur tubuhnya. Ibu yang mendengarkan hal itu langsung berkata, apakah perlu dia memanggil orang lain untuk menemaninya atau memanggil dukun bayi agar dia tenang lagi? Karena tidak mungkin kedua kakak laki-lakiku terus-terusan jaga di depan rumah atas kejadian yang menimpa Bu Sri. Bu Sri hanya menggelengkan kepala, dia terlalu canggung meminta tolong selain ibu. Sebagai seorang perantau yang ikut tinggal di kampung suaminya, hanya ibu yang bisa dipercaya karena dia takut kalau hal ini bisa menjadi bahan perguncingan bagi ibu-ibu sekitar kampung. Tidak apa-apa Bu, sepertinya itu hanya mimpi buruk. Mungkin aku terlalu khawatir akan orang yang mondar-mandir di depan rumah di malam kemarin sehingga aku mimpi buruk. Apalagi suamiku akan pulang besok. Jadi ibu gak perlu khawatir, kata Bu Sri dengan nada yang pelan. Malam selanjutnya Bu Sri mendapatkan mimpi yang sama. Seorang nenek-nenek yang muncul entah dari mana datang dan kembali meminta bayinya untuk diserahkan. Bahkan kali ini dia sedikit memaksa, dia sedikit meremas perutnya sehingga Bu Sri merasa kesakitan dalam mimpinya. Mimpinya benar-benar menyiksa, tubuhnya tidak bisa berlari dan hanya bisa merasakan rasa sakit dari perutnya yang semakin besar. Dia hanya bisa menangis karena di dalam mimpinya, karena dia tidak mau menyerahkan anaknya kepada nenek yang muncul di depannya pada saat itu. Bu Sri kembali terbangun tepat jam 3 subuh.
Namun dia merasakan hal yang berbeda. Rasa sakit yang dia terima di dalam mimpi kini bisa dia rasakan di tempat tidur, seperti ada bekas remasan tangan yang menarik sesuatu di dalam perutnya dengan sangat keras. Bahkan dia mencium bau busuk yang sangat menyengat dari ruang tengah. Saking baunya, dia langsung menutup hidungnya dengan salah satu tangannya dan mencari asal dari suara tersebut. Betapa terkejutnya dia ketika dia melihat ke arah tirai pembatas kamar dan ruang tengah. Dia melihat sebuah bayangan nenek-nenek yang ditemui dari mimpinya. Tubuhnya yang bungkuk dan menatapnya dari balik tirai sambil tertawa kecil. Bu Sri benar-benar kaget. Lampu 5 watt yang menerangi ruangan tengah membuat bayangan itu terlihat dengan sangat jelas. Bu Sri hanya bisa menatap bayangan itu tanpa bisa melakukan apapun. Mulutnya seperti terkunci ketika dia ingin meminta tolong. Apalagi nenek itu seperti sedang melakukan sesuatu. Dia mengangkat tangannya secara perlahan dan rasa sakit yang Bu Sri rasakan semakin terasa. Bu Sri hanya bisa menahan sakit. Nenek itu semakin tertawa, dia semakin senang, bahkan kepalanya seperti dimiringkan ke kiri dengan salah satu tangannya yang ingin membuka tirai itu secara perlahan. Namun nenek itu tiba-tiba menghilang, tepat ketika seekor ayam yang ada di sekitar rumah berkokok menggema di seluruh kampung. Rasa sakit yang diterima oleh Bu Sri pun menghilang seketika. Akhirnya Bu Sri baru bisa keluar kamar setelah pagi menjelang. Mang Darman yang merupakan suami Bu Sri akhirnya pulang. Itu membuat Bu Sri lega karena dia kini ada yang menemaninya. Bu Sri akhirnya menceritakan apa yang sudah dialami dan meminta Mang Darman menemaninya 3 hari lebih lama sebelum dirinya berangkat kembali bersama Bapak. Mang Darman dan Bapak seringkali mengobrol di luar sampai larut malam ketika mereka di rumah. Kedua kakakku juga sering ikut sambil mendengarkan sandiwara radio yang diputar di malam hari pada tahun tersebut. Karena di kampung pada saat itu tidak ada hiburan seperti TV yang ada sekarang, maka bersosialisasi dengan tetangga sambil mendengarkan radio adalah satu-satunya di sana. Jam 10 malam tiba, Bapak izin sebentar untuk pulang mengantarkan kedua kakakku untuk tidur dan meninggalkan Mang Darman sendirian. Bapak yang kembali dari rumah terkejut karena Mang Darman seperti sedang mengobrol dengan seseorang, tapi Bapak tidak melihat wujudnya. "Mang, ngobrol sama siapa kamu?" kata Bapak sambil berteriak. Mang Darman langsung berpaling ke arah Bapak yang berjalan mendekat kepadanya. Dan ketika dia menengok lagi ke arah yang sebelumnya, dia kaget. "Pak, lihat nenek-nenek di sini gak?" katanya dengan nada yang heran. Bapak menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia bahkan berkata bahwa Mang Darman sendirian di sana setelah tinggal Bapak mengantarkan kedua kakakku pulang. "Hati-hati Mang, takut itu hantu yang gentayangan," kata Bapak sambil menepuk pundaknya. "Jaga istrimu, soalnya yang hamil suka didekati oleh yang seperti itu." Mitos hantu makhluk yang menyeramkan memang sudah menjadi cerita yang lumrah apabila kita hidup di kampung, sehingga wajar Bapak berkata seperti itu. "Nanti mah simpan gunting di bawah bantal, takut ada apa-apa." Obrolan mereka pun akhirnya mulai berubah. Cerita tentang orang hamil yang diteror hantu akhirnya menjadi bahan obrolan mereka. "Pantesan si Sri ingin aku nginep lebih lama. Rupanya dia ingin ditemani karena beberapa hari ini ada kejadian aneh di rumah," kata Mang Darman. Bapak yang tahu cerita tentang Bu Sri dan keanehan yang dia alami dari Mang Darman akhirnya menyarankan Mang Darman untuk tinggal di rumah saja untuk sementara.
Masalah kenek, dia akan mencari orang lain terlebih dahulu untuk menggantikannya. Selama beberapa hari Mang Darman ada di rumah. Obrolan mereka terhenti ketika jam 1 malam. Bapak pamit pulang karena besok harus berangkat dan mencari kenek pengganti Mang Darman. Mang Darman pun akhirnya pulang ke rumah, beristirahat sambil memikirkan saran dari bapak tentang menyimpan gunting di bawah bantal istrinya. Semuanya berjalan normal, terutama ketika bapak berada di dekat Mang Darman. Namun ketika Mang Darman membuka pintu rumah pada malam itu, tiba-tiba suasana rumah berubah, hening, gelap, menyeramkan, sehingga tubuhnya terasa enggan untuk masuk ke dalam. Tubuhnya pun tiba-tiba merinding seperti ada sesuatu yang ada di dalam rumah. Bahkan ketika dia melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah, bau busuk yang menyengat langsung tercium oleh hidungnya. Busuk, benar-benar busuk. Seperti bau bangkai hewan yang mati, bau kotoran manusia, juga bau sampah yang tercium menjadi satu di dalam rumahnya. Tubuhnya tiba-tiba mual, kepalanya langsung pusing. Karena selain bau busuk yang menyengat, dia juga merasakan tubuhnya yang terasa berat untuk melangkah. Sepertinya apa yang diobrolkan dengan bapak kini terjadi pada keluarganya, tentang para makhluk yang suka mengganggu orang yang sedang hamil. Apalagi istrinya hidup sendirian di rumah ketika dirinya berangkat bersama bapak. Bukannya takut, Mang Darman malah memberanikan diri untuk masuk, meskipun bau busuk itu semakin terasa menusuk hidung. Namun dia langsung berjalan ke arah kamar untuk menemui istrinya yang masih tertidur. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dia melangkahkan kaki secara perlahan, matanya melirik ke sekitar area rumah yang tiba-tiba berubah dengan cepat. Hawa dingin yang menyebar disertai bau yang tidak sedap membuat jantungnya sedikit berdetak dengan cepat. Apalagi, astaga, tepat ketika membuka tirai kamarnya, nenek yang ditemui di luar yang dianggap bapak sebagai makhluk halus, kini muncul lagi di dalam kamar. Dia berdiri dengan wajahnya menyeringai ke arah dirinya. Tubuhnya yang bungkuk terlihat sedang mengelus-ngelus perut Bu Sri secara perlahan. "Jang, bayinya dibawa olehku ya," katanya sambil terkekeh-kekeh kecil. Mang Darman kaget, jantungnya semakin berdetak kencang. Tubuhnya kaku ketika nenek itu muncul tak jauh dari dirinya sendiri. Butuh beberapa detik bagi dirinya untuk tersadar, sehingga tak lama kemudian dia langsung berteriak, bermaksud untuk membangunkan istrinya yang tertidur pulas di sana. "Sri, bangun!" katanya dengan nada yang sangat keras. Teriakan itu seketika membuat nenek itu menghilang. Bu Sri yang sedang tertidur pulas langsung terbangun dan bertanya kepada suaminya, kenapa berteriak di tengah malam. Suaminya langsung mendekat, dia langsung memeluknya tanpa memberitahu apa yang sedang terjadi di sana. Rupanya kejadian itu tidak muncul dalam 1 malam saja. Selama dia menemani di rumah, ada saja kejadian aneh yang kini menimpa dirinya dan Bu Sri. Awalnya Mang Darman ingin meminta bantuan bapak, karena tidak mungkin dia meminta ibu yang hamil untuk membantunya. Namun karena bapak sudah berangkat, jadi dirinya tidak bisa meminta tolong kepada siapapun sekarang, karena tidak mungkin juga dia meminta kakakku yang masih sekolah untuk menemaninya di rumah. Aku masih ingat bagaimana kakakku bercerita tentang Mang Darman yang kurang tidur di setiap paginya. Kakakku bercerita tentang dia yang tiba-tiba membuang bahan makanan yang membusuk. Padahal Bu Sri dan ibu belanja di tukang sayur yang sama yang melintas di depan rumah. Terkadang kakak juga seringkali mendengar suara-suara gaduh dari dalam rumah.
seperti banyak benda-benda yang dilempar ke sana kemari. Bersamaan dengan suara tertawa sesosok nenek-nenek yang sering terdengar di dalam rumah Bu Sri. Teror itu berlangsung beberapa malam, bahkan semakin hari semakin parah. Seperti banyak burung serak Jawa yang suaranya menyeramkan sering hinggap di atas rumahnya. Lalu ketika malam tiba-tiba lampu yang menerangi depan rumah Bu Sri padam dan nyala dengan sendirinya. Bahkan kondisi Bu Sri yang awalnya senang karena semakin hari perutnya semakin membesar, kini semakin hari semakin lemas. Wajahnya semakin pucat, bahkan beberapa kali dia mengeluh kesakitan. Perutnya yang hamil pun sedikit aneh, tidak seperti ibu yang pada saat itu mengandungku. Perutnya sedikit menggelambir ke bawah, lebih seperti perut yang penuh lemak daripada seorang ibu yang sedang hamil besar. Dia juga berkata bahwa meskipun perutnya membesar, tapi dia seperti tidak merasakan bayi yang bergerak di dalam, layaknya orang hamil pada umumnya. Kakak juga bercerita bahwa beberapa kali ibu memberikan saran untuk ke puskesmas memakai mobil bapak, karena di hari itu bapak pulang ke rumah dan akan bekerja kembali 3 hari kemudian. Namun tetap Bu Sri dan Mang Darman menolak karena laki-laki biaya jadi permasalahannya. Apalagi jarak dari rumah ke puskesmas lumayan jauh, harus ditempuh oleh mobil selama 1 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang rusak dan berbatu. Sehingga Mang Darman terlalu takut hal itu berpengaruh kepada kondisi bayi yang ada di dalam kandungan istrinya. Tepat di hari Selasa, 1 hari setelah bapak pulang, ada kejadian yang terjadi tanpa sengaja. Kakak pertama dan kedua bersama teman-temannya sedang bermain bentengan di depan rumah Bu Sri. Secara tidak sengaja menemukan sebuah benda aneh di bawah pohon mangga. Sebuah pocong kecil yang sudah lusuh dengan beberapa percikan darah yang sudah hangus dan mengering yang ditanam di dekat pohon mangga. Tempat kakakku yang pertama melihat orang yang sedang berdiri di sana beberapa malam yang lalu, sebelum akhirnya dia mendadak hilang di sana. Kakakku sempat bercerita kepadaku, pocong kecil itu sangat harum seperti sudah dikasih parfum khusus. Dirinya bahkan membuka tali pocong tersebut dan terlihat di sana ada sebuah kertas tulisan kuno, kembang 7 rupa, dan 2 buah tali pusar bayi yang sudah mengering. Kakakku langsung menceritakan hal itu kepada bapak yang sedang diam di depan rumah sambil merokok sambil mendengarkan radio butut kesayangannya. Jujur bapak langsung syok. Dia langsung mengambil pocong kecil itu dan meremasnya dengan kuat dengan salah satu tangannya. Ibu yang berada di sana langsung mendekati bapak dan ingin memegang pocong kecil itu dengan salah satu tangannya. Plak, tiba-tiba bapak menepuk tangan ibu dengan keras. Ibu benar-benar kaget atas hal itu. Namun dia takut menegurnya karena ibu melihat bapak yang tiba-tiba marah. Raut wajahnya berubah. Dia seperti marah atas apa yang kakakku temukan pada saat itu. Siapa yang berani mengubur ini di dekat rumah? Emang itu apa, Pak? Kenapa aku tidak boleh pegang itu? Kata ibu yang tidak tahu kenapa dia tidak boleh memegang benda yang bapak remas dengan kuat. Tanpa menjawab perkataan ibu, bapak langsung berdiri dan berjalan mendekati rumah Bu Sri sambil berteriak, "Darman, keluar! Keluar kamu!" Bapak masuk ke dalam rumah dan melihat Bu Sri yang nampak terduduk lemas ditemani Mang Darman yang sedang menyuapi makanan untuknya. Matanya terlihat sangat lelah, kantung matanya terlihat. Dia kayaknya tidak tidur lelap di malam hari selama beberapa malam. Begitu pula dengan Mang Darman yang hanya ditinggalkan beberapa hari saja, kini wajahnya pucat karena kurang tidur sama seperti Bu Sri. Brak!
Kamu itu tidak hidup sendiri di sini. Ada istriku dan anak-anakku untuk meminta tolong untuk membantumu. Bapak marah. Dia mengangkat tangannya sambil memegang pocong kecil itu. Ini bukan gangguan hantu yang bikin istrimu tidak bisa tidur, tapi ada yang mengincar bayimu. Bapak langsung membanting pocong kecil itu dan menginjaknya dengan keras di depan mereka berdua. Tepat ketika Bapak menginjak pocong kecil itu, tiba-tiba, Bu Sri tiba-tiba menjerit. Dia langsung memegang perutnya. Wajahnya benar-benar kesakitan. Bahkan dia sampai turun dari duduknya dan terbaring di lantai untuk menahan sakit yang dia terima. Mang Darman berdiri. Dia merasa marah ke Bapak karena dia melakukan sesuatu yang membuat istrinya kesakitan. Namun ketika dia ingin mendekati Bapak, tiba-tiba Bapak mengangkat tangannya sambil berkata, "Duduk," dengan matanya yang melotot ke arah Mang Darman. Mang Darman yang tahu sifat Bapak hanya bisa mengurungkan niatnya dan hanya bisa melihat istrinya berguling-guling di lantai. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat sambil duduk melihat istrinya yang sedang kesakitan. Apalagi ketika Bapak mengangkatkan kaki dan menginjak lagi pocong kecil itu. Bu Sri kembali berteriak, wajahnya sampai menangis, saking tidak kuat menahan rasa sakit yang dideritanya. Kakakku bercerita bagaimana jeritan Bu Sri yang memilukan itu terdengar hingga ke rumah. Kakak ketiga yang masih kecil pun sampai berlari ke dalam rumah bersamaan dengan kakakku yang kedua. Mereka terlalu takut karena jeritan Bu Sri benar-benar mengerikan ketika Bapak menginjak pocong kecil itu beberapa kali. Duk, duk, duk. Bapak terus menginjak-injak pocong kecil itu. Mulutnya menggerutu dengan kemarahan yang memuncak. Bahkan dia tidak peduli kepada Bu Sri yang masih kesakitan. "Sudah Pak, sudah." Mang Darman yang awalnya marah kini terlihat sedih. Bagaimana tidak, dia melihat istrinya yang kesakitan dengan kondisi hamil besar dan berguling-guling di lantai. Dia takut akan kondisi bayi yang dikandungnya. Namun Bapak seakan-akan tidak peduli. Dia terus menginjak-injak pocong kecil itu. Hingga akhirnya, tepat ketika dia menginjaknya lagi, tiba-tiba prak, kaca rumah tiba-tiba pecah seperti ada yang memukulnya dengan keras, bersamaan dengan angin yang tiba-tiba muncul dan berhembus dari dalam ke arah Bapak. Bapak semakin marah, dirinya langsung berbalik ke arah rumah dan meninggalkan Mang Darman dan istrinya yang terbaring di lantai sambil berteriak, "Panggil Pak Raji, harus ada yang harus diselamatkan di sini." Pak Raji yang dipanggil oleh kakak yang pertama akhirnya datang. Awalnya dia datang kepada ibu karena dirinya merupakan saudara jauh. Bapak yang kini menemani Mang Darman dan Bu Sri di rumahnya melarang ibu untuk mendekat. Hanya kakakku yang boleh mendekati rumah Bu Sri sekarang. Sehingga hal itu menjadi pertanyaan bagi ibu kepada Pak Raji ketika datang. "Kenapa Bu Sri sampai seperti itu, Bu?" kata ibuku. Pak Raji hanya menjawab, "Apakah ada yang aneh dalam beberapa hari di luar rumah?" Pak Raji adalah seorang dukun bayi yang tidak hanya membantu para wanita melahirkan. Terkadang mereka sering membantu para calon ibu yang mengalami kejadian di luar nalar ketika sedang hamil dengan keilmuannya. Ibu kembali ingat bagaimana di malam-malam sebelumnya ada orang yang mengetuk-ngetuk tembok rumah, tentang kakakku yang melihat seseorang di pohon mangga, dan itu semuanya berkaitan. Ternyata kejadian yang terjadi selama beberapa hari itu adalah awal dari apa yang dialami Bu Sri. Karena ada seseorang yang sedang mengincar bayi yang ada di dalam kandungan ibu dan Bu Sri. Awalnya dia mengincar aku yang dikandung oleh ibu pada saat itu.
Namun karena ada keturunan yang membuat aku diproteksi, membuat mereka tidak bisa merangsak masuk ke dalam rumah, sehingga hanya terdengar suara gaduh dari atas rumah tanpa ada kejadian lain di hari-hari berikutnya. Sedangkan Bu Sri yang posisinya sendirian tidak dijaga layaknya aku, sehingga dia diteror setiap malam, hingga akhirnya kakakku yang paling tua menemukan penyebabnya, yaitu pocong kecil yang ditanam di bawah pohon mangga. Setelah mengetahui hal itu, Paraji langsung pamit kepada ibu dan berangkat ke rumah Bu Sri. Betapa terkejutnya ketika dia masuk dan melihat Bu Sri yang lemah di dalam sana. "Kenapa kamu tidak memberitahu dari kemarin ada yang seperti ini?" Paraji langsung marah dan memarahi bapak pada saat itu. Bapak hanya menggelengkan kepala karena juga baru tahu sepulangnya bekerja selama beberapa hari ini. "Bawa keluar semua barang yang ada di kamar, soalnya harus dibersihkan tubuh Sisri sekarang. Panggil juga 2 anak kamu, kita tarik lagi bayi yang sudah hilang di tubuh Sisri," kata Paraji kepada bapak pada saat itu. Mang Darman yang mendengar hal itu langsung kaget. Dia merasa tidak percaya atas apa yang dikatakan oleh Paraji di sana. "Maksudnya apa? Kenapa bayinya hilang?" kata Mang Darman panik. "Bayi yang dikandung istrimu sudah hilang, Darman. Sudah hilang beberapa malam yang lalu. Yang sekarang kamu lihat hanyalah sebuah kamuflase dari makhluk yang mengambil anakmu." Mang Darman benar-benar tidak percaya atas apa yang Paraji itu katakan. Namun Paraji tersebut langsung masuk dan menyuruh Bu Sri duduk kembali di lantai. Dia mengusap-ngusap perut Bu Sri secara perlahan. Bu Sri kesakitan ketika Paraji tersebut memegangnya. "Diam, Neng," kata Paraji ke Bu Sri dengan nada yang sedikit marah. Paraji itu mengusapnya beberapa kali, dan di usapan ketiga Paraji langsung menekannya dan membuat Bu Sri kembali berteriak. "Ah!" Perih. Bu Sri merasakan perih yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Paraji itu menekan perutnya dengan keras dan menekannya ke arah kemaluannya. Tak lama celana Bu Sri tiba-tiba basah, seperti ada cairan yang keluar dari kemaluannya dengan bau busuk yang menyengat. Bapak Mang Darman yang melihat pemandangan itu hanya bisa terdiam. Perutnya kempes secara perlahan ketika Paraji menekan perutnya ke bawah. Bayinya benar-benar hilang. Bayi yang dirawat selama beberapa bulan menghilang dari tubuhnya. Rasa sakit yang awalnya dia rasakan kini berubah menjadi sebuah kesedihan. Air matanya menetes secara perlahan hingga membasahi wajahnya pada saat itu. Bu Sri benar-benar sedih. Dia tidak menyangka bahwa ada yang tega melakukan hal ini kepadanya. Buah hati yang seharusnya lahir selama beberapa bulan lagi kini menghilang dan membuat semua yang ada di sana kaget dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Bu Sri benar-benar menangis akan kejadian itu, tangisan yang sangat memilukan. Mang Darman ikut menangis. Dia meminta tolong untuk mengembalikan bayi yang menghilang di sana untuk dikembalikan. Namun Paraji hanya bisa berusaha karena ini sudah terlalu telat untuk dikembalikan. Semuanya mendadak hening. Hanya ada tangisan Mang Darman dan Bu Sri yang terdengar, sedangkan Bapak dan Paraji hanya terdiam setelah melihat hal tersebut. "Mang," tiba-tiba Paraji memanggil Mang Darman yang masih menangis pada saat itu. "Apa yang terjadi kepada istrimu adalah salah satu pekerjaan dari seorang yang ingin mendapatkan keturunan. Namun dia tidak memakai cara yang baik. Orang ini akan melakukan apapun, termasuk mengambil bayi dari orang lain."
Apa yang terjadi dalam beberapa hari ini adalah sebuah proses dari ritual transfer janin, sebuah ritual yang terlarang bagi seseorang yang ingin mempunyai keturunan. Mereka sudah mengincar Busri dengan mengirimkan salah satu sosok yang bisa mengambil bayi yang dikandungnya. Ritual ini sebenarnya belum selesai sepenuhnya karena bayi masih berada di alam lain dan belum dipindahkan ke perut wanita yang akan menjadi ibu bagi bayi tersebut, karena dia harus melakukan ritual lain, yaitu ritual pergantian nyawa, yaitu dengan mengorbankan salah satu anggota keluarganya agar bayinya muncul dan lahir dari wanita yang sudah dia tentukan ketika ritual ini berlangsung. Semuanya terdiam, rasa tidak percaya seketika muncul dari diri mereka masing-masing atas apa yang Paraji bicarakan. Kalian boleh percaya atau tidak, namun bukti sudah ada di depan kalian, kata Paraji sambil menunjuk ke arah Busri yang masih menangis. Kondisi bayi ini masih di alam yang lain. Nampaknya orang itu masih belum melakukan ritual tukar nyawa sebagai penebusan bagi bayi itu. Sehingga aku masih bisa membantu kalian untuk mengembalikan bayi itu ke dalam kandungan Busri. Namun, tiba-tiba Paraji itu terdiam sejenak. Dia melihat Busri yang menangis di depannya, lalu melihat Mang Darman dan bapak yang masih terdiam di sana. Saya hanya bisa berusaha, namun saya tidak bisa menjamin bayi ini akan kembali, karena hal ini benar-benar tidak mudah untuk dilakukan, katanya dengan sedikit menunduk. Paraji mencoba menghela napas panjang. Tanpa menunggu jawaban dari Mang Darman, dia langsung berdiri dan menunjuk ke arah kamar Busri. Sekarang coba keluarkan semua yang ada di kamar. Kita akan melakukan sesuatu untuk mengembalikan bayi ini ke dalam perutnya. Semua yang ada di dalam kamar akhirnya dikeluarkan. Kasur, pakaian, semuanya dikeluarkan. Awalnya Mang Darman tidak mengerti kenapa dia harus mengeluarkan barang-barang itu. Namun dia mengerti ketika dia melihat banyak sekali belatung yang hidup di bawah lemari dan ranjang. Mang Darman akhirnya percaya rupanya itu adalah asal muasal dari bau busuk yang dia cium di waktu tertentu di dalam rumah. Seisi rumah akhirnya dibersihkan oleh Paraji. Dia benar-benar menggelengkan kepalanya ketika melihat seisi rumah yang begitu kotor dalam kacamata batinnya. Sekarang kalian harus berkumpul di ruang tengah ketika maghrib, karena kita akan coba mengembalikan bayi yang sudah menghilang di tubuh Busri. Dan panggil juga anak-anakmu untuk membantu prosesnya, karena kita perlu banyak orang, kata Paraji kepada bapak. Tak lama Paraji mendekati Busri yang masih menangis karena bayi yang dikandungnya hilang begitu saja. Aku hanya bisa berusaha sebisa mungkin untuk membuat bayimu kembali ke dalam kandungannya, katanya sambil mengusap-ngusap perut Busri. Maghrib pun tiba, rumah Busri nampak ditutup rapat, sehingga tidak terlihat bahwa ada banyak orang yang sedang berkumpul di sana. Kedua kakakku yang ikut berkumpul hanya diberi tugas untuk memegang kedua tangan Busri, sedangkan Mang Darman dan bapak duduk di dekat Paraji itu. Tepat jam 8 malam Paraji membaringkan Busri. Kedua tangannya dipegang oleh kedua kakakku. Dia juga berkata bahwa apa terjadi di tempat ini jangan membuat semua orang yang ada di sini melarikan diri. Semua orang mengangguk, termasuk kedua kakakku, meskipun ada rasa ragu dari dalam hati mereka. Bu, tahan ya, apapun yang terjadi pokoknya tahan. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan bayi itu ke dalam perut, katanya sambil mengusap perut Busri. Semuanya kini memejamkan mata. Aku ingat kakak bercerita bagaimana menegangkannya suasana pada waktu itu.
Dia hanya memandang Busri yang mulai memejamkan mata dan mulai membacakan doa-doa pada malam itu. Semuanya baik-baik saja pada awalnya, hingga ketika 1 menit berlalu, kiuk! Dada mereka tiba-tiba merasa sesak. Ruangan yang hanya dihuni oleh 6 orang kini terasa dihuni oleh puluhan orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Tubuh kakak merinding seperti ada banyak jarum-jarum kecil yang menusuk permukaan kulitnya pada malam itu. Semua yang ada di sana merasakan hal yang sama. Kakakku melihat ke segala arah. Tirai yang menjadi pembatas rumah tiba-tiba bergerak secara perlahan. Semakin lama semakin kencang, bahkan seperti sedang ditarik oleh sesuatu yang sangat kuat. Bapak dan Mang Darman ingin berdiri dan menahan tirai yang hampir terlepas itu. Namun Paraji tiba-tiba berkata dengan sedikit kencang, "Diam! Jangan kemana-mana, diam di sini. Jangan ada yang bergerak." Paraji tetap memejamkan matanya. Mulutnya bergumam membacakan doa-doa yang dipanjatkan untuk Busri pada malam itu. Tirai, lampu, bahkan benda yang ada di dalam lemari bergerak. Bahkan tak lama dari luar terdengar sebuah bunyi keras. Seperti ada yang memukul tembok dengan keras. Kakak benar-benar ketakutan. Bagaimana tidak, seorang anak SMP dan SMA harus ikut serta dalam ritual seperti ini. Tahan, tahan, tahan. Paraji kembali memerintahkan kepada semua orang yang ada di sana untuk tidak bergerak dari tempatnya. Mulutnya terus-terusan bergumam di tengah-tengah kegaduhan yang ada di seluruh rumah. Tahan, sebentar lagi, tahan. Butuh waktu 10 menit dia membacakan doa, dan setelah itu dia memerintahkan Mang Darman dan Bapak untuk memegang kedua kaki Busri dengan sekuat tenaga. Paraji itu langsung mendekati Busri. "Tahan ya Neng," katanya sambil memegang perutnya. Ketika salah satu tangannya menyentuh perutnya secara perlahan, tiba-tiba, "Ah!" Busri berteriak dengan sangat kencang. Kedua kakinya meronta-ronta. Bapak, Mang Darman, bersama kedua kakakku berusaha untuk menahan dirinya yang tubuhnya terangkat secara perlahan setelah Paraji memegang tubuhnya. "Tahan Neng, tahan!" Paraji langsung berteriak kembali. Dia menarik tangannya secara perlahan dan membuat dirinya kembali berteriak dengan keras. Namun semua mata tiba-tiba terpana karena mereka dengan jelas melihat ada sebuah tangan kecil yang muncul dari dalam perutnya. Perut yang awalnya kempes kini kembali menonjol secara perlahan. Busri semakin berteriak karena rasa sakit yang luar biasa dia rasakan pada saat itu. Semua orang benar-benar tidak percaya ketika melihatnya. Bahkan kakakku yang pada waktu itu menceritakan cerita ini kepadaku, dia melihat bagaimana tangan itu muncul dan meronta-ronta dari dalam perut Busri yang sedang kesakitan atas apa yang terjadi pada saat itu. Paraji seperti sedang menarik sesuatu yang sangat-sangat berat sehingga wajahnya berkeringat. Kakakku bisa dengan jelas melihat urat-urat yang muncul dari seluruh tangannya ketika tangan kecil itu muncul secara perlahan dari dalam tubuh Busri pada saat itu. Teriakan demi teriakan terdengar. Mang Darman selaku suaminya tidak tega melihat Busri kesakitan seperti itu. Namun karena ini adalah cara satu-satunya yang harus dia lakukan, sehingga dia hanya menahan kaki istrinya sekuat tenaga agar semuanya berjalan lancar. Apa yang Paraji lakukan cukup lama, sekitar 10 menitan. Beberapa kali dirinya menggerutu karena apa yang dia lakukan menghabiskan seluruh tenaganya. Napasnya langsung terengah-engah. Keringat dingin membanjiri tubuhnya pada saat itu. Semuanya begitu menegangkan. Mereka tidak tahu hasilnya seperti apa karena tidak ada kepastian. "Tahan sedikit lagi Neng, tahan, tahan Neng, tahan."
Paraji terus memberikan motivasi kepada Bu Sri. Perutnya yang awalnya kempes kini semakin membesar seperti semula. Rasa lega kini mulai muncul secara perlahan dari diri Mang Darman, karena anak yang hilang kini muncul kembali. Meskipun tiba-tiba lampu di rumah Bu Sri pecah dan membuat semuanya gelap gulita. Hal itu dibarengi dengan suara terkekeh-kekeh seorang nenek yang muncul entah dari mana. Dia muncul dari dalam kegelapan. Kedua kakakku, Mang Darman, Bapak langsung mencari asal suara tersebut sambil memegangi tubuh Bu Sri yang meronta-ronta. Suasana yang gelap membuat mereka panik, karena hal ini membuat suasana di sana semakin mencekam. Nampaknya apa yang sedang Paraji lakukan membuat dirinya marah, sehingga kini dia muncul untuk mengganggu proses yang sedang kita jalankan. Diam! Paraji tiba-tiba berteriak di tengah kegelapan kepada kita semua yang sedang memegang Bu Sri pada saat itu. Paraji langsung berdiri. Jangan ada yang kemana-mana, tangan dan kaki Bu Sri jangan sampai lepas. Tak lama kemudian dia langsung berlari ke arah dapur dengan tergesa-gesa, seperti sedang mengejar sesuatu. Kakak yang ketakutan tidak mencari tahu apa yang terjadi di dapur, karena dia terlalu takut atas apa yang terjadi di sana. Dia hanya terdiam dengan kedua tangannya yang menahan tangan Bu Sri yang memberontak karena kesakitan. Dia hanya mendengar suara gaduh di sana, suara orang terlempar dan mengenai tembok rumah, suara benda terjatuh, dan suara Paraji yang berteriak dan bergumam membacakan mantra. Di satu sisi Bu Sri masih berteriak-teriak. Dia merasakan rasa sakit yang mendalam akan kejadian itu. Beberapa menit berlalu, entah bagaimana ceritanya, suara jeritan Bu Sri pelan-pelan menghilang. Sepertinya kesadarannya mulai hilang setelah dirinya merasakan rasa sakit yang luar biasa dari dalam perutnya. Apalagi, secara tiba-tiba dari arah dapur, Paraji kembali sambil membawa lilin yang Mang Darman simpan di sana sebagai penerangan. Dan kata yang keluar pertama kali darinya adalah, "Maaf, aku tidak bisa menyelamatkan bayinya," kata Paraji sambil mengangkat tangannya yang penuh darah. Hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sana syok. Apalagi ketika sinar lilin yang menyinari mereka memperlihatkan sesuatu yang membuat mereka kaget. Bu Sri kini tak sadarkan diri, bersamaan dengan sebuah darah segar yang muncul dari arah kemaluannya. Hal itu membuat semua yang ada di sana kaget dan tidak percaya atas apa yang terjadi. Semuanya terdiam, sedih, marah, takut. Semuanya berkumpul di dalam diri mereka masing-masing. Usaha untuk mengembalikan bayi yang sudah menghilang dari dalam tubuh Bu Sri nampaknya tidak berhasil dilakukan. Dan hal itu membuat Bu Sri dan Mang Darman semakin sedih karena mereka kini benar-benar kehilangan bayi yang akan menjadi anaknya dengan cara yang menyedihkan. Sudah hampir 2 bulan berlalu dari kejadian itu. Ibu kini melihat Bu Sri selalu mengurung diri di dalam rumah. Tatapannya seringkali kosong dan melamun tidak karuan. Bu Sri yang selalu datang ke rumah kini hanya berdiam diri di rumahnya. Dia selalu menangis ketika melihat ibu di depan rumahnya yang mengandungku, sambil memegang perutnya yang kini normal kembali. Mang Darman selaku suami berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkannya. Dia bahkan membawa sepupu jauhnya agar Bu Sri bisa bermain dengannya, namun tidak ada respon dari Bu Sri pada saat itu. Kejadian 2 bulan yang lalu masih membekas di dalam pikirannya. Suatu hari, Paraji mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya ada orang yang masih satu kampung dengannya yang mengincar ibu hamil untuk dipindahkan ke dalam perutnya secara gaib.
Dari awalnya berhasil memindahkan ke dalam perutnya, namun ketika ritual pada malam itu dilakukan prosesnya gagal dan sang bayi menghilang dan tidak kembali ke dalam perut Bu Sri ataupun orang itu. Mang Darman yang berniat mencari orang itu dan meminta Paraji untuk memberitahukannya. Namun dia berkata bahwa orang itu tak perlu dicari karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, apalagi tanpa ada bukti yang bisa dibuktikan, sehingga Paraji tidak bisa memberitahunya. Tepat di bulan Agustus tahun 1990, tepatnya hari Kamis jam 6 sore, terdengar suara tangis seorang bayi laki-laki yang mungil dengan nama yang merupakan namaku yang aku pakai hingga saat ini. Hari itu adalah hari yang membahagiakan sekaligus hari yang menyedihkan ketika pertama kali aku lahir di dunia. Kabar kelahiranku diketahui oleh Bu Sri. Dia yang selama beberapa bulan ini sering termenung dan melamun di dalam rumahnya. 1 jam setelah kelahiranku muncul seseorang yang tak disangka-sangka, yaitu adalah Bu Sri yang berlari dari rumah dengan wajahnya yang tersenyum seperti sedang menyambutku yang baru lahir. Dia langsung duduk dan tersenyum melihatku yang sudah tertidur di dekat ibuku. Untuk pertama kalinya dia tersenyum kembali setelah beberapa bulan termenung dan mengurung diri di dalam rumahnya. Meskipun wajahnya pucat dengan bajunya yang lusuh, namun dirinya muncul dan langsung duduk sambil melihatku dengan penuh senyuman. Bahkan dia meminta untuk menggendongku dengan perasaan yang senang. Ibuku hanya tersenyum melihat Bu Sri, kini mulai tersenyum kembali. Dengan perasaan yang senang dia menggendongku, melihat wajahku dari dekat, bahkan mengusap-ngusap kepalaku seperti anaknya sendiri. Kakakku bercerita bagaimana wajah Bu Sri yang terlihat sangat senang, karena kini dia bisa menggendong seorang bayi yang dia idamkan. Namun jauh di dalam hatinya, kalau sebenarnya hatinya menjerit, karena aku yang lahir pada waktu itu bukanlah anak yang dikandungnya. Bu Sri menggendongku dengan cukup lama, bahkan sampai jam 12 malam dia tinggal di rumah dan melihatku seperti anaknya sendiri. Hingga akhirnya Mang Darman yang melihat istrinya senang seperti itu berkata kepada ibu dan bapak. Kakakku kembali bercerita karena melihat istrinya yang awalnya terpenung, kini tersenyum kembali. Mang Darman mencoba memberanikan diri untuk meminta mengangkat aku menjadi anaknya dan mengasuhnya. Bahkan dia rela menjual dan menukar semuanya agar aku bisa menjadi anaknya. Mang Darman menceritakan kembali bagaimana kondisi istrinya, bagaimana hilangnya bayi di dalam kandungannya, dan memohon agar aku menjadi anak mereka. Namun ibu dan bapak menolak. Mereka hanya berkata Bu Sri boleh mengasuhnya, namun tidak bisa mengangkat menjadi anaknya. Karena meskipun aku adalah anak keempat yang dilahirkan dari ibu, namun ibu tidak rela aku diasuh orang lain terlepas apa yang sudah terjadi kepada orang tersebut. Karena mau bagaimanapun itu adalah darah dagingnya yang tidak bisa diserahkan kepada siapapun. 3 bulan berselang, aku sedang diasuh oleh Bu Sri dan ibu tiba-tiba terkejut karena ada seorang laki-laki parubaya yang muncul kepada mereka berdua. Tanpa memperkenalkan dirinya, dia tiba-tiba langsung berbicara kepada Bu Sri sambil menangis. Maaf Bu, maafin aku, karena gara-gara keegoisanku, ibu kehilangan anak. Dan istriku kini gila karena setiap hari dia dihantui oleh suara tangisan bayi yang kini mengganggu hidupnya hingga saat ini. Maafin aku benar-benar minta maaf karena ritual itu, karena keinginan untuk mengambil anak ibu. Sekarang istriku menjadi gila akan hal tersebut, dan kehamilan yang seharusnya ada tidak terjadi hingga hari ini.
Hanya satu-satunya cara agar istriku kembali normal yaitu menerima permintaan maaf dari ibu yang merupakan ibu asli dari anak yang aku ambil pada saat itu. Sampai sekarang ini kisah nyata di atas memang rasanya sulit untuk bisa diterima. Namun cerita tentang ritual di atas itu sampai detik ini masih ada dan itu bisa saja mengincar kalian yang sedang hamil dimanapun kalian berada. Bu Sri yang sekarang aku ceritakan kini sudah tiada. Dia hanya hidup sendirian di akhir hayatnya tanpa ada sosok anak yang menemaninya semasa hidup. Sedangkan Mang Darman kini merantau keluar pulau untuk mencoba kehidupan lain setelah istrinya meninggal. Rumah yang ada di depan rumah pun dibiarkan kosong. Mang Darman hanya pulang setahun sekali ketika hari raya tiba dan pergi kembali setelah pulang selama beberapa hari di rumah. Apa yang terjadi kepada Bu Sri mungkin pernah ada dan terjadi di luaran sana. Dan aku hanya bisa berharap ketika aku menceritakan hal ini agar bisa membuat calon ibu agar lebih waspada. Karena hal ini bisa mengincar kalian semua. Aku hanya bisa berdoa bagi Bu Sri, bayi yang pernah dikandungnya, juga kepada almarhum ibu yang kini sudah tiada. Semoga mereka bisa tenang di sana dan amal ibadahnya diterima di sisinya. Semoga cerita ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Sekian ceritanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe, mohon bantu subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.